selagi libur kita lihat kebun. Nah, kalau udah libur kayak gini, aku dan Pak Su pasti sempatkan diri untuk lihat kebun di kampung. Nah, ini arah kebunnya di kampung suami aku ya guys, daerah Belantian. Ada nggak teman-teman di sini yang daerah Belantian? Nah, ini arah menuju kampung suami aku. Ya maklum lah ya guys, jalan di kampung emang seperti ini. Dan untungnya ini jalannya itu nggak terlalu licin karena nggak hujan ya. Tapi kalau udah hujan guys, aduh jangan ditanya, ini licin banget. Sebenarnya ini kampungnya nggak terlalu jauh, tapi karena akses jalannya masih seperti ini, jadi ini memakan waktu juga ya guys. Yang penting waktu kita pulang, cuaca itu bersahabat dengan kita, jadi aman lah di jalan. Tapi kalau udah hujan, waduh jangan ditanya. Ini tuh jalannya licin banget ya. Makanya selagi ada waktu, aku dan Pak Su itu berusaha untuk pulang dan cek kebun. Dan ini sepanjang jalan kita disuguhkan dengan pemandangan yang masih asri. Nah, di sini itu banyak jalannya menanjak dan menurun gitu ya guys. Jadi wow, pemandangannya juga luar biasa. Dan ini tinggal satu kampung lagi yang kita lewati untuk sampai di kampung suami aku. Nah, jadi kita nggak langsung ke kampung, tapi kita langsung singgah di kebun karena mertua aku tuh ada di Ngabang ya guys. Jadi kita langsung ke kebun aja. Dan ini ada beberapa titik yang agak becek gitu ya guys, karena tadi malam itu katanya hujan. Jadi ada beberapa jalan tuh yang agak becek dan licin. Dan ini kita udah masuk ke jalan kebun. Nah, kalau ke kebun itu jangan sampai lah kita bawa metik. Kalau metik tuh aduh repot guys. Pokoknya kalau udah ke kebun atau di kampung itu paling enak tuh bawa motor gigi atau motor tinggi biar aman di jalan ya guys. Dan seperti biasa kita tuh sampai di kebun itu sekitar jam 10 lewat gitulah ya guys. Karena tadi kami agak terlambat perginya. Karena emang sengaja aja pergi agak terlambat. Karena Pak Su takut jalan masih licin, jadi biar agak keras sedikit tanahnya, katanya kita agak pergi siang. Dan kami tadi kalau nggak salah kayak jam 9 gitulah pergi dari Ngabang, terus sampai di sini tuh jam 10 lewat. Dan ini kami lagi santai sebentar, lagi luruskan kaki lah gitu ya. Dan waduh ini memang cuacanya panas pol. Pada tadi dari Ngabang itu kayak mendung-mendung gitu, pas sampai di kebun ini aduh cuacanya panas banget. Nah, kalau udah di kebun kayak gini tuh rasanya tuh enaknya ngerujak, enaknya bikin ini bikin itu, apalagi kayak di hutan itu makan apa aja itu enak rasanya ya. Ya kapan-kapan aja kita bawa bahan rujakan ya guys. Karena cuaca panas jadi ini aku lagi buka jaket aku. Dan ini aku tuh denger kayak suara anak burung gitu ya guys. Dari tadi aku cari, ternyata ada di dalam apa namanya tuh, kalau kami tuh bilangnya tingkalang gitulah. Nggak tahu deh apa nama bahasa dari suami aku tuh. Ternyata ada anak burung di situ. Dari tadi malah cuit 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 cuit. Dan seperti biasa ini kita ngawas orang kerja. Dan ini aku masih di kayak pondok gitu. Karena cuaca panas jadi aku ikat rambut dulu guys. Entah kenapa kalau udah kena angin sepoi-sepoi itu aduh mata itu rasanya ngantuk ya guys. Nah, kalau di kampung itu ya guys, kalau kita tuh nggak sempat kerja ataupun rawat kebun kita itu, kita bisa gaji orang buat nebas, nyemprot, bahkan mupuk. Ya bisa dikatakan tergantung dari uang kita aja lagi. Nah, ini sayur mereka pagi tadi ya guys. Jadi ini ada ayam dicampur labu kuning gitu. Nah, ini suasana di pondok kami. Ya sederhana aja karena belum dibuat ya guys. Jadi ini bisa dikatakan kayak masih tenda darurat gitu. Ya setidaknya tidak kena panas dan tidak kena hujan untuk sementara. Nah, ini tadi aku ada beli cemilan buat orang-orang yang kerja hari ini. Jadi aku ada beli kayak kue gitu sama goreng-gorengan untuk nanti kalau mereka istirahat buat teman kopi. Karena yang kerja hari ini kalau dibawain kayak gini tuh mereka seneng banget ya guys. Apalagi perkuehan seperti ini. Dan ini tadi aku beli di Ngabang. Pokoknya setiap Sabtu itu aku selalu beliin kue buat mereka. Dan ini aku juga bawa sayur untuk nanti mereka makan siang di sini. Dan ini aku tadi bawa oseng-oseng kayak terong gitu. Ini emang sengaja nggak pedes ya guys karena banyak orang tua. Dan ini juga aku bikin kuah ikan kuning. Pokoknya harus ada kuahnya juga. Dan ini Pak Su aku lagi ngopi. Nah, kalau di tempat Pak Su itu katanya kalau ada orang yang kerja bantu kita nebas, nyemprot atau apa itu tergantung dari kita. Sebenarnya bisa kita tanggung makan atau tidak, tapi ini katanya kita yang tanggung makan. Jadi lauk sama kayak kopi gitu kita yang nyediainnya. Dan ini aku lagi makan kue karena dari Ngabang tadi tuh nggak sempet sarapan guys.
Jadi ini sambil santai, sambil ganjal perut dulu lah. Dan hari ini ada sekitar 5 orang yang kerja. Teman-teman bisa lihat ini, aduh kayak ada hutan belantara kalau nggak dibersihkan kayak gini ya guys. Dan pohon-pohon itu udah besar-besar banget. Ya karena sibuk gitu, jadi memang nggak sempat sama sekali buat urus kebun ini. Jadi ini kami mau pergi ke lokasi yang satu. Jadi lokasi yang satu itu nggak terlalu jauh dari kebun kami yang tadi. Dan kebun kami yang satu ini juga udah lama banget nggak kami tengokin. Jadi kata Pak Su, jangan-jangan udah kayak hutan belantara juga ya. Meskipun ini kayak masih hutan gitu, tapi udah jarang banget nemu buah hutan gitu ya guys. Nah itulah penyesalan terbesarnya dari Pak suami. Karena dulu waktu merantau kita nggak nyangka bahwa kita balik lagi di Kalimantan. Ya aku kadang sama Pak suami itu saling memotivasi, lebih baik kita memulai dari awal daripada tidak sama sekali ya enggak. Orang-orang mungkin sudah menikmati hasilnya, tapi kita masih perlu merawat, memupuk, bahkan menyemprot. Memang masih banyak butuh perawatan ya guys, tapi nggak apa-apa. Lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali ya enggak. Karena porsi rezeki kita itu sudah Tuhan tentukan, jadi kita bersyukur aja dengan apa yang kita miliki. Yang penting intinya sekarang bagaimana caranya kita bisa merawat kembali kebun ini biar bisa produktif lagi. Sayang kan kalau nggak dirawat benar-benar. Dan ini lokasi yang lainnya ya guys, dari kebun sawit kami. Dan ini tuh udah kayak 5-6 tahun gitu. Ini tuh udah produktif, tapi ini belum sempat kami pupuk dan semprot lagi. Jadi rencananya ini nanti kami mau semprot dulu, habis semprot baru kami pupuk, biar nanti buahnya tuh bagus lagi. Dan ini puji Tuhan udah beberapa kali juga waktu itu Pak Su panen. Dan waktu itu juga sempat dibersihkan dan dipupuk. Cuman ini kayaknya 1 tahunan ini karena memang kesibukan dari Pak Su memang gak bisa rawat kebun ini sama sekali. Jadi ya terbengkalai lagi seperti ini. Oh sayang banget ya kan. Apalagi kebun kayak gini tuh buat investasi jangka panjang kita guys. Jadi ini aku dengan Pak Su tuh sepakat kalau memang kita nggak sempat buat rawat lagi, nanti kita bayar orang dan nanti orang yang ngerjakan kebun kita. Nah ini nggak terasa udah mau makan siang gitu. Ini mereka lagi istirahat itu ya guys, nunggu makan siang. Dan ini ada adik angkat dari suami aku lagi bagi-bagikan sayur. Dan ini nanti kayak dibagi satu-satu gitu ya guys jatahnya. Dan ini kami lagi makan siang sama-sama. Jangan dilihat kayak tua kayak gini ya guys, tapi tenaga mereka itu tuh boleh-boleh. Dan seperti biasa habis makan siang kami pasti pamit pulang karena takut nanti hujan.